Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita sedang berada di Cianjur, tepatnya di daerah yang terdampak Cianjur, dan ini desa yang paling tinggi. Desa yang paling tinggi di mana yang mungkin terpencil lah, dan banyak masih relawan-relawan itu masih sedikit. Tapi alhamdulillah kita bersama teman-teman dari BMH dan dari Hidayatullah secara umumnya akhirnya menyapa teman-teman di sini, menyampaikan amanah untuk mendistribusikan bantuan dari para donatur-donatur yang mengamanahkan lewat lembaga kita. Oke, tak berlama-lama kita kembali lagi ya, namanya di acara Poporo, Ustaz. Oh, apa artinya? Podcast Pondok Roja. Oh, Masya Allah, Poporo. Bukan Pororo, kalau Pororo itu kan penguin itu. Ya. Pororo yang penguin, kalau kita itu sesinya itu namanya Poporo, Podcast Pondok Roja. Luar Dan alhamdulillah di dalam kesempatan yang sangat diberkahi dan sangat langka ini kita dipertemukan kepada Ustadz Imam Nawawi, dan beliau selaku Ketua Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah. Ya. Alhamdulillah kita sedikit berbincang mengenai pendidikan sih, Ustadz. Siap. Pendidikan, karena memang di sini kita dinaungi oleh gerakan kolektif sekolah ceria. Oh, Masya Allah. Untuk pertama-tama mungkin saya pengen menggali dari beliau dan juga yang kebetulan kuliahnya di bidang pendidikan ya, Tete? Di bidang pendidikan, S1 pendidikan, S2-nya di Ibnu Khaldun pun juga di bidang pendidikan. Oke, mungkin bisa memperkenalkan dulu kepada kita, menyapanya netizen yang budiman. Oh, Masya Allah. Netizen yang budiman biar bisa lebih kenal dengan antum dan background pendidikan antum mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman. Ya. Alhamdulillah kita bisa bermuajah secara virtual. Saya adalah Imam Nawawi, dan kalau berbicara tentang pendidikan, secara background pendidikan memang itu adalah bidang yang pernah saya pelajari, saya tekuni, walaupun alhamdulillah hari ini saya menjadi orang yang tugasnya wirawiri. Masya Allah. Iya. Double amanah beliau, insya Allah. Amin. Nah, saya sangat dekat dengan situasi-situasi seperti ini, alhamdulillah. Kebencanaan ya, Tete? Kebencanaan. Tetapi lebih kepada bagaimana bisa mensiarkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang belum tahu menjadi tahu, yang belum tergerak menjadi bergerak, dan mereka menjadi peduli dan mau berbagi. Masya Allah. Nah, itu tugas-tugas saya di dalam kebencanaan seperti ini. Seperti itu, Bang. Iya, Masya Allah. Ini background pendidikannya itu juga sangat komprehensif, insya Allah ya. Fokus disiplin ilmu beliau itu di bidang pendidikan. Oke, mungkin dari pandangan Ustadz Imam Nawawi nih. Kalau dari pandangan Ustadz Imam Nawawi, pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih? Ya, saya melihat pendidikan di Indonesia dalam bahasa yang kita bisa terima secara umum itu terus bertumbuh. Terus bertumbuh, Masya Allah. Artinya segala jenis konflik, kemudian problem, bahkan trouble yang terjadi, itu kita anggap sebagai sebuah dinamika untuk tumbuh. Masya Allah. Nah, memang kita melihat di sana sini kekurangan. Ada banyak kekurangan, tetapi kita tidak bisa memajukan pendidikan dengan hanya fokus untuk mengkritik secara mendalam, serius atau apapun, tetapi kita lebih baik kemudian hadir membawa sebuah konsep, metodologi yang secara langsung bisa kita buktikan bahwa memberi hasil. Nah, teman-teman sekolah ceria bagi saya adalah elemen-elemen yang nanti kalau kegiatan-kegiatan ini bisa dijadikan sebagai sebuah bahan yang bisa katakanlah diobservasi, gitu kan, dilakukan riset, penelitian yang lebih berkembang, pada akhirnya boleh jadi ini akan menjadi sebuah jawaban atas kehausan masyarakat terhadap hadirnya sistem pendidikan yang memang memberikan solusi atas dahaga, seperti moral, kan, benar-benar. Paling penting itu, Tat. Terkadang kita mungkin ini, Tat, kalau menurut saya itu terkadang kita terlalu berambisi untuk menjadi intelektual. Tapi dengan kecerdasan mereka akhirnya mereka lupa akan moral itu. Nah, kalau bahasanya siapa itu? Ustadz Nakib Alatas, itu kan pendidikan berbasis adab ini, Masya Allah. Jadi kata beliau, kita ini mengalami yang namanya loss of adab. Benar. Kehilangan adab atau tuna adab, yang pada akhirnya menjadikan kita melihat pendidikan sekolah itu hanya sebagai tahapan dan media untuk bisa nanti menjadi orang yang cerdas, kemudian dapat pekerjaan yang bagus, menghimpun kekayaan, sudah itu saja. Tanpa peduli kepada
apa sebenarnya tujuan kita sebagai manusia dihadirkan oleh Allah di muka bumi. Masya Allah. Nah, itu suatu pandangan komprehensif ya netizen yang budiman. Terkadang memang kita itu lupa ya, karena memang entah itu sudah terstruktur oleh sistem pendidikan kita, atau akhirnya malah ya memang seperti itu pendidikan kita. Memang fokusnya itu pengen kaya, pengen dapat pekerjaan yang bagus, enak, kaya, menghimpun kekayaan tadi. Betul. Pada prinsipnya itu tidak masalah. Tidak bertentangan dengan Islam. Yang menjadi problem adalah ketika kita kehilangan adab. Sehingga kita dengan kekayaan memandang agama tidak penting. Oh iya. Ya kan? Sehingga dengan ilmu kita melihat Al-Quran tidak perlu. Iya, benar. Dan seterusnya. Atau dengan kecerdasan kita melihat bahwa orang-orang di desa, orang-orang yang masih mau ke masjid, itu kalau dalam pandangannya Auguste Comte yang oleh Barat disebut sebagai bapak sosiologi, itu sebagai kelompok primitif. Itu yang harus kita cegah. Gitu. Kita harus kaya, nggak masalah. Kita harus cerdas, wajib malah kita kan. Tetapi untuk kemudian bagaimana nilai-nilai Islam yang begitu indah dan mulia ini manifest dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi sangat menarik ya. Ketika kita cerdas itu delalahnya atau mungkin salahnya itu adalah ketika kita sudah cerdas itu menganggap orang-orang yang agamis, orang-orang yang istilahnya kita itu menganggap agama itu udah nggak perlu gitu. Nah, itu dari pandangan saya gimana? Apakah seolah-olah ketika kita berpengetahuan itu akhirnya mengesampingkan agama atau sifat-sifat yang perkara gaib atau mungkin transendental ya bahasanya? Kalau kita kembali pada apa yang menjadi sistem manhaj hidayah itu loh, sistematika wahyu. Wah, keren itu. Itu pendidikan tidak menghasilkan output yang seharusnya, yang ideal yaitu hulukun adim. Bagaimana manusia yang berakhlak mulia, berakhlak agung. Nah, ketika orang tidak berakhlak agung, sebenarnya apapun yang ada pada dirinya, termasuk ilmu, itu menjadi tidak berguna. Dan kita lihat semua penentang dakwah, penentang kebenaran, penentang Rasulullah itu bukan orang yang bodoh, tapi orang yang secara intelektual sangat memadai. Tetapi karena mereka sudah kehilangan akhlak, kehilangan adab kalau bahasanya Nasib Al-Atas itu, maka mereka melihat Rasulullah itu hanya sebagai anak yatim, ya kan, orang miskin dan seterusnya. Tidak dilihat substansi ajaran Islam yang begitu luar biasa, memberikan pencerahan kepada manusia. Bahkan kadangkala mereka itu sebenarnya tersentuh dengan akhlak Rasulullah, cuma karena gengsi. Nah itu. Nah, pendidikan hari ini yang kemudian berorientasi pada kognisi dan intelektual semata, kemudian memandang bahwa dengan kacamata intelektual itu dunia selesai diurus, ini sebenarnya adalah bentuk dari ketidaksadaran manusia atas keterbatasan intelektual. Benar-benar. Jadi begini, kalau kita mau di tempat seperti ini ya, bencana ya, bagi kita yang tidak terkena bencana atau tidak pernah datang ke tempat bencana, namanya bangun rumah itu metode dan logikanya jelas seperti ini. Apalagi kalau bahannya seperti yang umum ya, permanen, bahan-bahan umum permanen gitu ya. Tapi dalam kondisi bencana, kita butuh tempat tinggal yang tidak perlu disebut rumah. Bagaimana cara membangunnya, logika dan sistemnya ada sendiri, berbeda, tidak harus sama. Jadi kalau kemudian kaum-kaum intelektual memandang orang yang taat ya beragama sebagai tanda kutip tidak beruntung seberuntung dirinya, maka sebenarnya dia hanya tidak sadar bahwa intelektualitas dia terbatas. Ada logika-logika dan sistem yang bekerja pada mereka yang beragama itu dari dimensi lain yang tentu saja tidak kasat mata atau lepas dari logika-logika yang dibangun oleh filosof yang menekankan cara pandang empirisme, ya kan, kemudian ya rasionalisme dan seterusnya. Kita harus tahu bahwa dalam kehidupan kita tidak semua rasional, tidak semua harus sebatas empiris. Contoh nih misalnya, saya ketemu dengan salah seorang jamaah di sini, sudah berumur 66 tahun. Beliau bercerita bahwa sebetulnya dalam setiap ba'da duhur dia itu pasti tidur. Oh gitu. Ya, lelah, beristirahat gitu ya. Tetapi pada saat akan terjadi bencana, tiba-tiba dia nggak punya rasa ngantuk. Oh gitu. Ya, dia tidak bisa tidur. Akhirnya dia selamat ya, ya. Selamat. Masya Allah. Coba bayangkan dari mana logika itu. Nah, ini yang kaum intelektual. Itu mungkin ini kalau saya itu melihatnya ya karena memang
akal itu adalah terbatas. Akal Kita itu terbatas. berawal dari itu, akhirnya kalau kita hanya menuhankan akal itu ya nggak bakalan selesai. Ya, Padahal ilmu pengetahuan itu kan senantiasa berkembang. ya, betul. Dulu mungkin kita beranggapan bahwa bumi datar. Mm-mm. Semenjak ada mungkin Al-Idrisi dan ulama-ulama lain, kita paham oh ya bumi itu bulat. Ya. Berkembang terus pengetahuan. Betul, betul. Nah, Ya, itu makanya teman-teman yang mengaku intelek nih, netizen budiman yang mengaku intelek itu jangan terlalu jumawa bahwa orang-orang yang taat pada agama, suka ke masjid, berdiam di masjid itu mereka itu orang primitif. Enggak, mereka itu mungkin mereka punya sistem logika sendiri. Mereka punya sistem logika sendiri, bahasanya Karen. Mereka Ya, punya sistem logika sendiri, bukan primitif. Ya, Oke. yang tidak bisa dijangkau oleh kawan-kawan yang rasional. Iya, benar-benar. Gitu. Masya Allah, ini keren sekali nih. Malah saya langsung tertambah insight-nya. Ternyata memang seperti itu. Ya. Kita tidak boleh jumawa. Kemudian saya teringat akan perkataan Ustadz Adianusa ini. Antara pendidikan dan sekolah itu mempunyai perbedaan yang signifikan, tapi dianggapnya oleh masyarakat Indonesia itu memang sama. Kalau kata beliau itu sekolahisasi. Sekolahisasi itu kan akhirnya membuat seolah-olah orang yang nggak sekolah itu tidak berpendidikan. Nah, kalau dari Ustadz Imam Nahrawi gimana? Ya, saya pikir itu pandangan yang relevan. Karena sekolah itu sebenarnya tidak otomatis pendidikan. Tetapi pendidikan insya Allah mengandung unsur-unsur sekolah. Gitu ya. Contoh, sekolah ceria. Ini kalau mau ditanya mana gedungnya? Nggak ada. Iya kan? Orang ini sekolah di tempat terdampak bencana gitu kan. Kemudian kelasnya mana, gurunya punya titel apa, dan sertifikasi apa. Benar. Betul, ya kan? Tetapi coba kita bisa bandingkan, ya 1 bulan misalnya sekolah ceria bekerja dengan sekolah yang sekolah secara umum itu bekerja, hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena pada sekolah-sekolah seperti ini ada interaksi. Ya, benar. Ada interaksi, kemudian ada doa, ya kan? Kemudian di sana ada sambung rasa. Beda kalau ke sekolah yang disebut sekolahisasi. Seorang guru untuk bisa datang ke kelas dia sudah harus menyiapkan sekian banyak tugas administrasi. Itu artinya sebagian dari ruh jiwanya, guru kasih sayangnya, empatinya. Administrasi berarti ya? Iya, tergerus oleh tugas-tugas administrasi. Masya Allah. Nah, persoalannya adalah kalau guru tidak melakukan tugas administrasi, dia nggak akan dapat sertifikasi. Iya, ya Allah. Nah, akhirnya kita menjadi sebuah sistem pendidikan yang sebenarnya yang menjadi ruh dari pendidikan kita secara sekolah tadi itu adalah bisnis, adalah industri, gitu. Sehingga guru pun itu akhirnya tidak bisa lepas dari cara berpikir mekanik. Masuk jam 7, pulang jam 2 atau pulang jam berapa gitu kan. Yang penting materi selesai. Soal anak nanti ada gangguan, dia nggak peduli. Iya, itu nomor sekian gitu ya. Karena memang tidak menjadi prioritas dalam penilaian sistem pendidikan. Iya, benar-benar. Nah, ini mungkin yang menjadi kritik buat jadi kalau Pak Adian berpandangan sekolahisasi itu memang tidak salah. Tidak salah. Dan bahkan kita harus mengevaluasi. Iya. Nah, itu mungkin bagi teman-teman di sana itu yang fokus di bidang pendidikan. Nah, ini suatu pecutan ya, cambukan buat kita supaya bisa senantiasa untuk bertumbuh tadi pendidikan itu bertumbuh. Terus kemudian yang menarik di sini masalah sekolahisasi itu tadi. Di sekolah formal pada biasanya itu kan anak-anak itu karena memang sudah tersistem akhirnya mereka masuk. Kadang mereka itu rasanya itu ketika sudah selesai sekolah itu senang pulang gitu loh, seolah-olah sekolah itu beban. Tapi di sekolah ceria itu entah dari jam 6 itu udah pada kesini semua, udah pada ke masjid, sampai pulangnya itu mungkin jam habis maghrib itu baru pulang. Tinggal PR-nya kawan-kawan yang aktif di sekolah ceria itu dokumentasikan, dimodulkan. Masya Allah. Kurikulumnya itu ya? Iya, sehingga suatu saat nggak apa-apa datang ke Menteri Pendidikan. Ya kalau sekarang Nadiem Makarim, sampaikan, bukan tawarkan, sampaikan. Ini loh bukti kami kerja dengan sistem kayak gini, gitu loh. Iya, keren ini. Ya, pemerintah silakan, mau ambil silakan, enggak apa-apa, gitu loh. Iya. Itu teman-teman sekolah ceria diambil ya, dimodulkan kurikulum kita, Masya Allah. Ya, kayak gitu. Kita sampaikan. Jadi kita dengan sekolah ceria itu kita fokus, kembangkan sampai menjadi satu sistem yang lengkap, settle gitu ya. Sehingga kita nggak punya waktu lagi ngeritik pendidikan yang katakanlah kita masih harapkan untuk bertumbuh, nggak punya lagi. Kita langsung berikan solusi gitu, tawarkan ini keren ini. Nah, sekolah yang ada hari ini itu memang coba tanya deh, kalau kemudian di Indonesia orang yang ketika pulang dari satu tempat yang dia bahagia siapa? Adalah buruh pabrik. Iya kan? Iya, buruh pabrik. Bayangkan, dia berangkat pagi hari,
iya kan? Bahkan yang punya anak yang dia ibu-ibu tidak sempat menyapa mungkin anaknya, anaknya dititipkan ke neneknya, makan jam 12, kemudian jam 1 kerja lagi, pulang sudah capek dan seterusnya. Itu orang yang kalau meninggalkan pabrik dia senang sekali, ya kan? Tapi ketika di pabrik tertekan. Tertekan, walaupun tidak semua ya. Tapi ini katakanlah secara umum seperti itu. Nah, anak-anak kita keluar dari sekolah, keluar dari pesantren, kadang merasa keluar dari penjara, gitu kan? Kenapa? Karena kita terlalu kaku, terlalu mekanistik, terlalu bahkan mungkin industrialisasi, model industrialisasi kita yang pakai, sehingga orang harus ada standarnya. Kalau sudah seperti itu, sebenarnya kita bisa bertanya, apakah anak-anak ini mau kita samakan dengan mesin? Produk jasa, gitu kan? Atau sebuah produk dalam industri, sehingga ketika dia masuk dengan masuknya bareng, keluarnya harus sama. Padahal setiap anak itu punya keunikan sendiri, kecerdasan sendiri, ya kan? Itulah kenapa di Indonesia banyak sekali orang yang lulus teknik industri, kemudian kerja di perbankan. Orang yang lulus di pertanian, kemudian kerja di macam-macam lah, yang kemudian tidak sinkron. Nah, itu seharusnya jadi evaluasi besar. Iya, benar. Itu ya harus menjadi kritik ya, pecutan untuk kita untuk membenarkan pendidikan kita. Terus kemudian mungkin yang terakhir sini, Ustaz. Karena memang kita bergerak di Hidayatullah, manhajnya itu kan sistematika wahyu. Sangat menarik ketika teman-teman belajar sistematika wahyu. Saya itu marhalah wusta, Ustaz. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini saya marhalah wusta, Nah, ketika saya belajar di marhalah wusta itu, ternyata bagaimana kader-kader Hidayatullah itu berislam, itu tentunya yang paling pertama itu karena memang mereka berdasar Iqra. Tapi bukan hanya kita membaca, belajar, enggak, tapi Iqra-nya itu Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Nah, itu mungkin dari Ustaz Nawawi bisa dijelaskan pada netizen Budiman bagaimana konsep Iqra Bismillahirrahmanirrahim itu gimana? Ya, tadi kalau saya tahu beliau Bang Izul sudah wusta, itu sudah epistemolog beliau. Ahli epistemologi gitu ya. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa hidup ini bukan sekedar ruang-ruang akademik. Itu satu. Walaupun dinamika di dalam dunia akademik itu memberi warna terhadap pembangunan negara, bahkan dunia gitu ya. Kita harus tahu juga bahwa kita sebagai manusia itu butuh yang namanya menghidupkan, mengaktifkan reasoning yang tidak hanya dari akal, tapi juga dari jiwa, dari rasa. Yang kemudian dari itu semua kita bisa mengambil satu pemahaman yang komprehensif tentang kehidupan ini. Contoh, ya, soal mereka yang jadi pengungsi misalnya. Apakah mereka menderita ataukah mereka yang sebenarnya beruntung dalam pandangan Tuhan? Dalam pandangan Tuhan loh ya. Ya. Bayangkan hadis mengatakan siapa yang diberi musibah dan dia sabar, balasannya surga. Nah, jangan sampai kita kemudian hanya memandang bahwa hidup yang enak itu tinggal di katakanlah tempat berbintang 5 begitu, apa semuanya tersedia, kemudian kita merasa mulia. Dari mana nilai kemuliaannya? Nah, kan? Itu harus dicek. Nah, itu Iqra Bismi Rabbik. Jadi kita melihat tidak terlalu jauh, bahkan lebih ke dalam diri, tapi dengan satu standar ukuran yang tidak hanya sebatas pada aspek-aspek rasio manusia. Nah, mungkin kita melihat orang pakai Mercy itu bahagia, tapi zaman dulu mungkin. Sekarang itu bisa jadi lain lagi, bisa menimbulkan ketidakbahagiaan. Kenapa? Dia beli Mercy, harga mahal, begitu masuk tol macet. Ya kan? Bandingkan bandingkan dengan relawan yang di dalam suhu dingin, ya kan? Kemudian pagi hari minum secangkir kopi hangat, mana yang lebih happy? Nah, ini kan? Ini Iqra semua ini. Nah, itulah substansi yang kemudian membuat orang-orang yang tadinya memiliki orientasi yang keliru terhadap kehidupan dunia itu menjadi lurus. Dan itu juga yang menjadikan orang bahkan tidak sekolah pun sekelas Bilal bin Rabah itu bisa menerima hidayah. Kenapa? Reasoningnya jalan. Reasoning, penalarannya berjalan. Nah, saya berikan sedikit deskripsi. Ini deskripsi imajinatif yang saya bangun dalam diri saya. Kenapa Bilal masuk Islam? Sederhana. Bilal mendengar ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Kata min alaq ini di underline nih oleh Bilal bin Rabah. Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kalau Tuhan menciptakan segumpal darah, manusia dari segumpal darah, berarti semua manusia ini sama. Terus kenapa setting sosial masyarakat Quraisy menjadikan saya sebagai budak, yang lain menjadi tuan? Ini pasti tidak benar ini. Nah, gitu kan?
Kemudian Bilal melakukan reasoning lanjutan. Siapa yang membawa ayat ini? Oh, ternyata Muhammad. Siapa Muhammad? Orang yang tidak pernah berbohong, orang yang jujur, orang yang terdepan membela orang-orang yang lemah. Tidak mungkin orang yang seperti ini melakukan kebohongan. Ya, akhirnya dia beriman. Itulah kenapa ketika dia disiksa, karena memang ayatnya baru sampai 5, Al-Alaq 1 sampai 5 ya kan? Ketika disiksa, dia hanya bisa mengatakan ahad, gitu kan? Yang satu yang benar gitu ya, yang maha benar. Nah, itu reasoning. Nah, itulah contoh bagaimana Iqra bismi rabbik bisa kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin begitu. Penjelasan sangat menarik ya, bagaimana kita itu menakar keimanan Bilal bin Rabah itu dalam segi ternyata Bilal bin Rabah itu ya mungkin intelektual profetik ya, Zat ya. Beliau itu benar-benar tokoh intelektual, walaupun dari strata sosial itu oleh sistem Quraisy dulu itu diperbudak beliau. Tapi ya karena bukan masalah budak atau enggak, bukan masalah sistem sosial atau enggak, tapi beliau itu adalah orang yang beriman, maka mulia. Artinya siapa yang memahami Iqra bismi rabbik, kemudian mengambil itu sebagai sebuah jalan hidup, status sosialnya mau apapun ya, dia pasti akan tahu kebenaran. Nah, ini yang paling mahal, karena orang yang dengan kecerdasan tinggi sekalipun, jabatan tinggi sekalipun, kadangkala dia tidak memiliki pengetahuan tentang apa itu kebenaran, apalagi meyakininya. Ini penting ini biar kita itu nggak salah pikir mengenai pengetahuan, atau mungkin ya tadi Iqra, bagaimana kita itu mendapatkan pengetahuan, tapi jangan lupa sumber pengetahuannya adalah Rabbik, Tuhan kita. Oke, mungkin itu sedikit penggambaran tentang Iqra bismi rabbik. Kalau teman-teman tertarik, mungkin kita akan nanti bakalan bahas mengenai sistematika wahyu, tapi mungkin dengan para asatidz yang lainnya. Mungkin sekarang kesempatannya baru dengan Ustadz Imam Nawawi, mungkin yang lainnya nanti bersama asatidz kabir dari Hidayatullah tentunya. Oke, mungkin sangat menarik perbincangan kali ini. Kalau dari Ustadz Imam Nawawi sudah sedikit melihat teman-teman sekolah syariah itu bagaimana mengkonsep pendidikan. Kalau dari Ustadz Imam Nawawi gimana melihat secara kasar saja sekolah syariah itu dengan pendidikan alternatif yang kita tawarkan, khususnya ketika bencana? Karena kita pakai cara berpikir Iqra bismi rabbik, kita nggak perlu detil-detil jelimet gitu kan, sampai harus apakah begini nilainya berapa, nggak perlu angka-angka gitu. Kita lihat saja wajah anak-anak itu, ya kan. Kemudian kita lihat setelah mereka mengikuti sekolah ceria, kita lihat itu. Terus ketika pulang mereka bertemu ibu dan ayahnya, mereka bercerita sekolah ini seperti apa, itu sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup. Manusia itu jangan seperti pabrik. Ya, semua dicek, beda. Manusia harus itu standar semuanya. Manusia tidak seperti itu. Maka saran saya cuma satu. Dokumentasikan dengan baik, jadikan sebagai sebuah modul pendidikan alternatif atau bahkan pendidikan utama di masa yang akan datang. Kita tidak tahu. Mungkin 20 tahun yang akan datang akan ada yang mengambil ini sebagai sebuah cara untuk mendidik anak-anak kita. Masya Allah. Kita nggak tahu. Kelemahan umat Islam satu, dia pandai bekerja, dia giat dalam perjuangan, tapi dia tidak mampu mendokumentasikan dengan baik. Sehingga setiap generasi harus memulai dari nol. Dari nol lagi. Nah, itu saran saya kepada teman-teman sekolah. Benar-benar. Tentang regenerasi gerakan ya. Jadi ketika gerakan sudah dimulai, jangan sampai nanti kita sudah mungkin pensiun ya. Penerus kita dari nol lagi. Nah, itu penting sekali. Nah, teman-teman sekolah syariah nih, monggo silahkan direncanakan untuk membakukan kurikulum, atau mungkin yaitu lebih sederhana itu membuat modul tentang konsep sekolah syariah ini, terutama khusus di kebencanaan. Oke, mungkin seperti itu tentang ngobrol ringan kita di pagi hari yang berkabut ya, Tat, ya. Masya Allah. Terima kasih jazakallah khairan atas ilmu-ilmunya yang membuka insight saya bahwa Iqra bismi rabbik itu memang orang-orang yang agamawan yang sering di masjid itu bukan berarti primitif, tapi mereka itu logikanya memiliki sistem logika sendiri. Memiliki sistem logika tersendiri, Mas. Yang kalau tahu rasionalisme paham, dia harus masuk ke dalam sistem. Ayo kita ke masjid kaum rasionalis. Oke, jazakallah khairan. Terima kasih Ustadz Imam Nawawi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.